Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arika Ariandra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan pemahaman saya mengenai konsep mendasar toleransi dalam kehidupan beragama sebagai wujud implementasi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, paparan pada kali ini akan berfokus pada teologis dan juga sikap tasamu toleransi, yang mana sikap tasamu ini akan dapat menciptakan kerukunan sejati dalam konteks kebinekaan di Indonesia. Kita masuk ke pematerian pada kali ini, yaitu membahas terkait dengan toleransi. Nah, sering terdengar kan toleransi itu apa makna sesungguhnya, mengapa topik ini krusial bagi kita sebagai mahasiswa dan calon profesional. Nah, menurut Islam, toleransi adalah tasamu atau tenggang rasa. Konsep utama toleransi dalam Islam adalah tasamu. Ini berarti lapang dada, tenggang rasa, dan sikap menerima perbedaan sebagai sebuah ketetapan Allah, sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Hal ini bukan mencampur akidah. Yang perlu kita sadari bahwa penting untuk dipahami, toleransi dalam Islam adalah tentang menghargai eksistensi dan hak beribadah orang lain, yang mana ini bukan berarti kita mencampur adukan keyakinan akidah pribadi kita. Disebutkan di Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk kulah agamaku. Kemudian pada hadis riwayat Bukhari, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hal ini perlu kita pelajari bahwa bagaimana kita menerjemahkan konsep luhur ini dalam kehidupan kita sehari-hari dari teori aksi tersebut. Yang pertama, di kehidupan kampus, yaitu menghargai waktu ibadah teman satu kelompok, tidak mengganggu perayaan hari besar agama lain, dan berdiskusi dengan menghormati perbedaan pandangan. Kemudian yang kedua itu di dunia profesional, kita perlu menilai rekan kerja secara objektif berdasarkan kinerja dan profesionalisme, bukan atas dasar latar belakang keyakinan atau suku. Kemudian yang terakhir yaitu di dunia digital atau pada jurusan kita digital PR ini, kita perlu mengamalkan hadis lisan dan tangan di media sosial. Think before you post, yaitu menyebarkan narasi damai, bukan provokasi. Nah, studi kasusnya di lisan dan tangan digital ini adalah di repost truth, lisan atau komentar, dan tangan atau tombol share ini kita memiliki dampak yang sangat besar di ruang digital, yaitu menjadi penjaga etika dan menyebarkan narasi sejuk, kemudian membangun brand image bagi muslim yang ramah dan intelektual, dan kemudian tugas kita adalah mengelola narasi dan toleransi, yang mana itu adalah narasi terkuat untuk persatuan bangsa. Nah, mengapa hal ini mendesak? Data dari Kemenkominfo itu lebih dari 200 juta pengguna internet Indonesia berpotensi untuk konflik. Negara Indonesia ini adalah negara yang salah satu pengguna internet terbesar di dunia, dan lembaga survei Kemenkominfo tadi menunjukkan bahwa hoax dan konten sara masih menjadi tantangan utama. Nah, makanya peran kita sebagai komunikator profesional sangat vital untuk meredam ini. Kemudian gambaran besarnya yaitu adalah rahmatan lil alamin. Toleransi bukan hanya soal kita dan mereka, tetapi ini adalah implementasi langsung dari misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Nah, tugas kita sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi, adalah untuk merawat keagamaan ini, bukan menyeragamankan dengan paksa. Nah, kesimpulannya, toleransi ini bukanlah tanda lemahnya iman. Sebaliknya, itu adalah cerminan dari kedalaman pemahaman kita terhadap Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa toleransi bukan hanya sekedar sikap menerima, tetapi merupakan perintah agama dan pilar utama dalam menjaga keharmonisan berbangsa. Implementasi nilai-nilai inilah yang menuntut kita untuk terus bersikap teguh dalam akidah, namun santun dalam bermuamalah dengan sesama pemeluk agama lain, sesuai dengan prinsip Islam yang damai.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah Bapak berikan selama proses pembelajaran ini, dan semoga presentasi ini dapat memenuhi kriteria penilaian tugas mandiri mata kuliah agama Islam saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.